Lebih murah sekitar 77 jutaan dibandingkan tipe Q, tipe tertingginya. Kira-kira apakah Innova Zenith Hybrid yang tipe V ini lebih worth it untuk dibeli? Kita bongkar. Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Julie dari Astrido Toyota Harmony. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota baru, hubungi Julie di 08777 515 888. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, silakan datang di Astrido Toyota Harmony, Jalan Balikpapan Raya nomor 7 Gambir, Jakarta Pusat. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota baru, Julie sudah menyiapkan promo-promo menarik. Contohnya yang pertama, setiap pembelian mobil Toyota baik cash ataupun kredit, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta dan bisa nego sampai deal. Dan yang kedua, kita punya promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Julie, Toyota Zenith bisa DP dimulai dari 40 jutaan saja. Innova Reborn dimulai dari DP 30 jutaan, Toyota Avanza, Rush dan Race DP dimulai dari 30 jutaan, Veloz Hybrid DP dimulai dari 50 jutaan, Toyota Fortuner DP dimulai dari 70 jutaan, untuk Toyota Alphard Land Cruiser DP dimulai dari 300 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2-8 tahun. Dan khusus untuk pembelian Zenith Hybrid dan Yaris Cross Hybrid, selain bunganya 0%, Bapak Ibu bisa mendapatkan free asuransi selama 2 tahun. Lalu yang keempat, kita ada promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak Ibu cukup bayarkan DP 50% di awal dan sisanya di tahun depan. Setelah Bapak Ibu menikmati mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang kelima, kita punya program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Toyota baru, cukup hubungi Julie saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang keenam, kita akan memberikan paket servis gratis. Meliputi jasa oli dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km. Dan yang terakhir ini yang paling penting, setiap pembelian mobil melalui Julie, Bapak Ibu bisa mendapatkan voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota baru, jangan lupa hubungin Julie ya. Jangan membeli mobil Toyota sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Julie. Ingat Toyota, ingat Julie. Ya, itu tadi kita sudah simak info promo menarik dari Kak Julie, salah satu sales marketing senior dari Toyota Astrido Harmony. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Toyota, nanti bisa konsultasi sama Kak Julie, nomornya sudah kita taruh di deskripsi. Dan di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap, termasuk harga Innova Zenith dan para kompetitornya juga. Untuk memudahkan teman-teman mencari mobil sesuai dengan budget teman-teman tentunya. Oke, kita langsung bongkar ya. Kira-kira dengan harga yang lebih murah sekitar 77 jutaan, apakah Innova Zenith Hybrid tipe V ini lebih worth it daripada tipe Q tertingginya? Kita mulai bongkar. Kita lihat ya, dari tampilan depannya sebenarnya tidak ada perbedaan dari tipe Q-nya ya. Seperti desain dari grillnya, ini juga berbentuk trapezoidal, di mana di finishing warna abu-abu, motif honeycomb-nya ini, lalu ada ornamen di bagian kanan kirinya warna hitam glossy, dan ada list warna chrome di bagian bawahnya melingkar kayak membentuk huruf U, dan di tengahnya dia mendapatkan logo Toyota berwarna chrome. Tapi untuk yang tipe V ini memang dia belum mendapatkan kamera depan dan belum mendapatkan ADAS. Jadi itu bedanya dari tipe Q-nya. Lampu-lampunya ini sudah pakai LED multi reflektor juga untuk lampu utamanya. Kemudian untuk lampu senjanya dia juga sudah LED. Walaupun memang lampu sennya masih halogen. Dan untuk tipe V dia memang tidak dilengkapi dengan fog lamp ataupun lampu DRL ya. Jadi kosong untuk housingnya di bagian kanan kirinya ini. Tapi dia mendapatkan 2 sensor depan juga gitu ya untuk keamanan. Mungkin kalau dekat dengan objek di depan dia akan memberikan sinyal-sinyal bunyi. Lalu di bagian bawahnya dia seperti tipe Q Modelista mendapatkan body kit Modelista juga. Warna body di bagian kanan kiri dan di tengahnya di finishing warna silver dengan motif diamond-diamond. Dan ada logo Modelistanya juga. Dan secara keseluruhan teman-teman bisa lihat ya, tampang depannya secara fasad sebenarnya
sama persis dari tipe Q-nya, hanya aja memang fitur-fiturnya ada yang kurang. Untuk mesinnya ini tidak ada perbedaan dari tipe Q, yaitu dibekali dengan mesin bensin 2000 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVTi plus teknologi hybrid. Yang mana dengan mesin ini dia memiliki tenaga hingga 186 PS dan torsi maksimal hingga 204 Nm berpenggerak roda depan. Jadi memang secara tenaga kalau dibandingkan dengan Innova Reborn ya, ini jauh lebih tinggi tenaganya, torsinya juga lumayan besar, dan dia juga berpenggerak roda depan ya. Jadi tentunya lebih nyaman, lebih minim limbung juga, dan tentunya juga membuat mobil ini lebih irit. Apalagi sudah pakai teknologi hybrid yang diklaim mobil ini bisa 1:20 km per liter gitu ya. Jadi sangat irit dengan dimensi yang sebesar ini, fitur-fitur yang lengkap, tapi seirit itu gitu ya. Dan kita lihat pada kap mesinnya, ini juga mendapatkan peredam. Dari eksterior samping juga dilengkapi dengan velg racing R17 ya, sedikit lebih kecil dari tipe Q-nya dengan profil ban di 215/60. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Histad AC juga. Mendapatkan over fender juga ya, sama dengan tipe Q-nya, termasuk di samping bawah pintu-pintunya, dia juga mendapatkan body kit atau set skirt, ini di finishing warna body. Dan ada finishing warna hitam doff juga ya, dengan logo atau emblem Modelista di belakangnya. Dan mendapatkan set body molding juga di bagian pintu-pintunya yang cukup lebar di finishing warna hitam doff. Untuk spionnya, housing atau covernya di sini di finishing warna body dilengkapi dengan lampu sein. Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis dan sudah auto folding juga. Dan di bawah spionnya ini memang bedanya dengan tipe Q, tidak ada kamera samping ya, karena tidak ada kamera 360. Dan dia juga ada emblem It's EV juga di plat bodi kanan kirinya untuk menunjukkan mobil ini bermesin It's EV atau hybrid. Lalu di atas kacanya juga mendapatkan talang air untuk kaca samping, depan, dan belakang. Door handle-nya juga sudah model tarik dengan akses smart entry juga model scan. Jadi sama persis dengan tipe Q-nya. Dan untuk door handle belakangnya juga model tarik warna bodi. Dan untuk roda belakangnya ini juga pengeremannya sudah cakram ya. Jadi bedanya hanya ukuran jari-jarinya lebih kecil aja dari tipe Q-nya. Dan secara keseluruhan kalau teman-teman lihat dari eksterior samping ini juga secara fasad sebenarnya hampir sama persis dibandingkan tipe Q-nya. Mungkin hanya beda di ukuran velg aja. Untuk eksterior belakangnya ini juga dilengkapi dengan antena model Sirip View atau Sakfit antena warna bodi, mendapatkan roof spoiler juga yang cukup sporty lengkap dengan head mount stop lamp di bagian tengahnya, dan kacanya pun juga sama dengan tipe Q, sudah pakai kaca anti-bun atau kaca defogger lengkap dengan wiper belakang. Ada garnish list warna chrome juga di bagian bawah kacanya sehingga menambah kesan elegan, lengkap dengan logo Toyota berwarna satis chrome di tengahnya. Dan mendapatkan kamera belakang ya. Jadi bedanya untuk tipe V hanya kamera belakang, kalau tipe Q dia sudah kamera 360. Dan untuk lampu-lampunya dia juga sama persis dengan tipe Q. Lampu malam dan lampu remnya ini sudah LED, tapi untuk lampu sein dan lampu mundurnya dia masih halogen. Ada emblem V dan It's EV di bagian kanan warna chrome, dan di kirinya ada emblem Kijang Innova Zenik warna chrome juga. Dan di bumper bawahnya ini juga ada 2 sensor di tengah dan ada 2 corner sensor di kanan kirinya. Jadi ada 4 sensor parking selain ada kamera mundur, dan mendapatkan body kit juga Modelista warna hitam doff dengan motif-motif honeycomb di kanan kirinya, dan ada ornamen underguard warna silver di bagian tengahnya lengkap dengan logo Modelistanya. Dan di kanan kiri juga mendapatkan 2 lampu reflektor yang tentunya akan menambah keamanan saat kita jalan di malam hari. Dan secara keseluruhan, kalau dari tampilannya, itu sebenarnya hampir sama persis dari tipe Q-nya. Untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key juga ya. Secara desain ini sama dengan tipe Q juga, hanya aja tombolnya lebih sedikit. Karena hanya ada tombol lock dan unlock aja, tidak ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya. Karena memang belum power tailgate. Dan di sini juga ada logo Toyota dan aksen-aksen warna silver. Di belakangnya juga ada emblem Innova juga ya, tulisannya ini warna chrome jadi kelihatan elegan juga. Jadi teman-teman cukup kantongin atau taruh di tas gitu ya tanpa ngeluarin kunci. Kalau misalkan mau ngunci tinggal teman-teman scan jari aja. Nah ini langsung terlipat otomatis juga untuk spionnya karena sudah auto folding. Dan kalau mau masuk teman-teman masukkan jari aja nih. Nah dia langsung terbuka otomatis. Sekarang kita bongkar interior dalamnya. Untuk dari depannya ini didominasi warna hitam ya. Untuk tipe V ini sama persis dengan tipe Q-nya. Dia mendapatkan lapisan soft touch juga di bagian armrestnya warna hitam juga. Lalu door handle-nya di finishing warna chrome.
Ada ornamen list warna silver juga di bagian armrestnya, lengkap dengan laci kecil. Ada tombol-tombol window yang sudah all auto sampai baris keduanya juga. Ada tombol central lock dan pengaturan spion termasuk melipat spion juga. Di bawah ada laci yang cukup besar, lengkap dengan satu cup holder. Ada speaker utamanya juga ya, walaupun masih merek standar. Dan di bawahnya dia ada lampu penerangan juga warna merah. Kita masuk ke dalam. Dan di dalam untuk nuansa dashboardnya ini dia juga hampir mirip dari tipe Q-nya ya, hampir tidak ada perbedaan. Sudah ada lapisan soft touch juga di bagian tengahnya, warna hitam dengan list-list warna satis chrome juga, termasuk di sisi AC sebelah kanan kirinya juga ya. Jadi ada ornamen warna chrome, di pojokan mendapatkan speaker juga ya, tertanam di bagian dalam, lalu mendapatkan cup holder juga di bagian sini ya. Jadi kalau teman-teman naruh minuman di sini, tentunya dia akan sejuk minumannya karena di depan AC ya. Dan kalau nggak dipakai, bisa disimpan kayak gini, tentunya juga akan lebih rapi. Lalu di bawahnya ada tombol untuk pengaturan lampu depannya ya, sorotnya itu manual levelingnya. Kemudian di bawah dia ada pedal gas dan rem saja, serta ada footrest. Karena memang semua Innova Zenix itu pilihannya Matic ya, atau CVT tanpa pilihan manual. Untuk setirnya juga mirip dengan tipe Q ya, sudah dilapis kulit, modelnya 3 spoke, ada aksen-aksen chrome di kanan kiri termasuk di bawahnya, di tengahnya mendapatkan airbag untuk pengemudi dan ada logo Toyota berwarna chrome. Di bagian kanan memang tombol-tombolnya lebih sedikit ya karena belum ada adasnya, tapi sudah ada tombol untuk mode pengaturan dari audio, ganti channel, dan di kirinya untuk volume, ada voice command dan pengaturan untuk MID atau speedometernya yang sudah pakai layar TFT juga. Dan untuk setirnya ini juga bisa diatur naik turun dan bisa maju mundur juga. Jadi sudah tilt dan telescopic secara manual kayak tipe Q juga. Dan di bagian kanannya dia ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya lengkap dengan pilihan auto. Dan di kirinya ada pengaturan untuk wiper depan dan belakangnya yang masih standar. Dan untuk hidupkan mesinnya, teman-teman injak rem lalu tekan tombol start stop engine-nya ya di bagian kiri. Kita hidupkan. Dan saat dihidupkan, tampilan dari speedometernya ini juga sama dengan tipe Q ya. Sudah pakai layar digital untuk MID-nya di bagian tengah termasuk kilometer dan juga RPM-nya. Jadi perpaduan gitu ya, analog dan sudah digital seperti ini. Jadi cukup modern, cuman memang indikatornya tentunya tidak ada adasnya aja paling gitu ya. Tapi indikator lain semuanya sama persis termasuk odo trip. Kemudian ada indikator EV mode-nya juga gitu ya. Jadi terlihat semuanya di sini. Di bagian tengah dilengkapi dengan layar audio touchscreen, ini sama dengan tipe Q 12,3 in, modelnya segi panjang cukup slim, jadi cukup modern. Dan di sini juga fitur-fiturnya lengkap ya, bisa Android Auto, Apple CarPlay, bahkan dilengkapi dengan Autolink juga. Di sini juga ada ngecek kartu e-money dan flash, jadi sudah ada NFC-nya juga. Dan kalau teman-teman rubah ke R atau mundur, memang kameranya hanya belakang aja ya, itu bedanya dengan tipe Q. Tapi menariknya di sini juga dia sudah dilengkapi dengan Toyota T-InTouch. Jadi pada saat teman-teman jauh dari kendaraan, teman-teman bisa ngecek di handphone, bisa connecting langsung gitu ya untuk melacak misalkan mobilnya lagi parkir di mana atau dibawa kemana aja. Dan untuk tipe V, dia juga sudah support untuk WiFi hotspot. Jadi kalau teman-teman mau nonton YouTube atau nonton yang lain sebagainya pakai internet, nah teman-teman tuh nggak harus sambungin ke hotspot dari handphone gitu ya, tapi sudah ada langsung kartunya di mobil ini. Jadi teman-teman bisa menjadi sumber WiFi juga. Dan yang menarik, mobil ini juga dilengkapi dengan air purifier. Jadi sama dengan yang ada di Innova Q-nya juga. Di bawah audionya, AC-nya ini juga ada list chrome-nya gitu ya. Jadi menambah kesan elegan, lengkap dengan tombol untuk menghidupkan lampu hazard di tengahnya. Dan pengaturan AC-nya juga sudah digital semuanya ya. Arah semburannya bisa badan ke kaki. Kemudian juga ada pilihan auto dan ada pilihan untuk front defogger dan rear defogger supaya kaca depan dan belakangnya tidak mudah berembun. Dan arah semburannya itu bisa diatur arah ke badan atau badan ke kaki juga. Jadi cukup lengkap. Dengan transmisi dia pakai CVT ya, ada pilihan spotnya atau sudah Tiptronic. Untuk rem parkirnya juga dia sudah elektrik, lengkap dengan auto hold, ada drive mode-nya juga, ada EV mode juga karena ada hybridnya ya. Jadi kalau misalkan baterainya itu terisi full, seandainya macet teman-teman bisa pilih EV mode juga supaya nggak ngeluarin BBM juga ya. Lalu ada tombol traction control-nya. Dan di kanan kirinya, ini selain di finishing warna hitam glossy, dia juga ada aksen-aksen warna chrome yang menyambung ke atas, sehingga tampilannya juga kelihatan elegan. Dan di bawah sini dia juga mendapatkan dua colokan model Type-C. Mendapatkan dua cup holder juga di sini, lengkap dengan aksen-aksen warna chrome. Kemudian di atasnya juga ada konsol box yang cukup tinggi ya. Buat sandaran tangan juga cukup nyaman karena sudah dilapis soft touch atau kulit warna hitam. Dan kalau dibuka,
Ini boxnya juga cukup besar gitu ya, cukup dalam juga. Jadi cukup banyak kalau teman-teman mau nyimpan barang-barang kecil di sini. Tapi memang bukanya kurang ergonomis karena dia mengarah ke bagian kiri atau nutupin penumpang depannya. Dan untuk dashboard kirinya di bawah ada laci penyimpanan utamanya ya, cukup besar, dan di dalamnya ini juga teman-teman akan dapat pompa portable seperti ini nih. Jadi bisa untuk ngecek tekanan angin bannya dan juga bisa nambah anginnya juga kalau misalkan kurang. Jadi praktis kalau dipakai jarak jauh tentunya lebih aman ya. Lalu ada logo Modelista juga dengan ornamen list warna silver, motif diamond-diamond di bagian kanannya. Ada laci terbuka juga ya, cukup panjang, lengkap dengan colokan atau power outlet di sini, bisa untuk ngecas. Dan di bagian atas juga ada lapisan soft touch warna hitam, lengkap dengan list warna silver di bagian tengahnya. Dan di paling pojok dia juga ada airbag untuk penumpang depan. Dan di bawah kisi AC-nya kalau ditarik juga bisa untuk naruh botol minum juga. Jadi praktis. Tentunya akan dingin dan sejuk juga ya kalau di depan AC seperti ini. Untuk spion dalamnya pun dia juga sudah auto dimming ya. Ada tombolnya di bagian tengahnya. Jadi nggak terlalu silau kalau ada mobil yang nyorot dari belakang. Cuman memang tidak ada dashcam gitu ya. Itu bedanya dari tipe Q. Untuk lampu cabinnya ini masih halogen ya. Warna kuning, ada dua kanan kiri yang terintegrasi dengan pintu-pintu terbuka juga. Dan menariknya yang tipe V sama dengan tipe Q dia sudah ada panoramik dan sunroofnya juga. Sekali tekan teman-teman bisa buka full secara elektrik ya, dan ini gede banget gitu ya sampai belakang untuk panoramiknya. Dan tidak hanya panoramik aja, tapi teman-teman bisa buka kacanya juga ya yang di area depan ini karena dia ada sunroofnya, dan ini bukanya juga gede gitu ya. Buat dua orang dewasa keluar ini juga masih bisa gitu ya, karena bisa di fullin seperti ini. Jadi ini cocok juga untuk mobil kampanye gitu ya, karena ada sunroofnya yang sebesar ini. Untuk nutupnya juga dia sudah elektrik ya, jadi sekali tekan dia akan tertutup full untuk sunroofnya. Begitu pula kalau teman-teman mau nutup dari plafonnya nih, tinggal sekali tekan aja, dia juga akan tertutup full dari belakang sampai ke depan. Jadi tidak hanya memberikan panoramik yang buka tutup manual, tapi semuanya sudah dibuat elektrik seperti ini. Lalu di kanan kirinya juga mendapatkan sun visor ya. Ini sudah ada kaca yang bisa dibuka tutup dan ada lampu tambahan di atasnya ya. Dua-duanya kanan kiri ada semuanya. Dan di bagian atas penumpang depan ini juga mendapatkan pegangan tangan yang sudah retract. Dan untuk bahan joknya ini masih full fabric ya. Itu perbedaan dari tipe Q-nya, tapi secara bahan ini sudah lembut gitu ya. Halus untuk fabriknya dengan motif kotak-kotak di tengahnya. Dan modelnya juga kelihatan sporty semi bucket gitu ya. Jadi cukup nyaman di badan dengan headrest yang sudah adjustable di kanan kirinya, tapi tidak ada airbag juga gitu ya di bagian jok ataupun pilar-pilar. Jadi memang airbagnya hanya dua di depan aja. Tapi untuk pengaturannya dia ada pengaturan ketinggian jok juga untuk kursi drivernya, walaupun memang masih manual atau model pompa. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya. Door trim di baris keduanya ini juga sama kayak depannya ya, full warna hitam secara dominan, kecuali ada ornamen warna silver ya di bagian armrestnya, lengkap dengan tombol per window. Door handle-nya juga di finishing warna chrome, dan seperti tipe Q-nya juga dia mendapatkan lapisan soft touch juga di bagian armrestnya warna hitam. Ada laci kecil, di bawahnya ada laci yang lebih besar, lalu ada door pocket, lalu mendapatkan lampu penerangan juga ya warna merah, dan ada speaker utamanya juga untuk pintu kanan kiri. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Innova Zeniq V Hybrid Modelista. Yang teman-teman bisa lihat ya, lega banget kalau ngomongin Innova Zeniq ya. Dari lutut ke depan ini jauh banget gitu ya. Bahkan lantainya juga rata, jadi kalau ada penumpang di tengah ini juga akan lebih nyaman juga. Kemudian headroomnya juga tinggi, dari tinggi saya 167 itu masih 10 jari lebih. Ada pegangan tangan retract kanan kiri, lengkap dengan gantungan juga. Ada blower AC juga di samping kanan kirinya, lengkap dengan lampu cabin. Ini masih warna kuning ya. Dan untuk tipe V sama kayak tipe Q ya, dia ada ambient LED juga di kanan kirinya warna biru. Jadi akan menambah kesan yang modern, elegan. Bahkan dilengkapi dengan panoramik tadi ya, yang bisa dibuka tutup secara elektrik. Dan ini akan menimbulkan kesan yang prestis, kelihatan lega juga jadinya kalau duduk di belakang. Kemudian untuk seatbeltnya kanan kiri sudah 3 titik penguncian. Kalau ada penumpang di tengah juga ada seatbelt dari atas ini. Ini 3 titik juga.
Headrestnya juga ada 3 ya, semuanya sudah adjustable, jadi tentunya akan nyaman semuanya dan aman. Kemudian di bagian tengah ini juga ada sandaran tangan atau armrest lengkap dengan 2 cup holder juga kalau lagi berdua atau sendiri. Dan menarik dari jok belakangnya ini, dia juga bisa dibuat long sofa mode gitu ya, jadi bisa diratakan dari baris ketiga sampai ke baris kedua. Jadi kalau teman-teman mau nambah kasur gitu ya, kalau buat tiduran anak-anak di belakang, tentunya akan praktis dan lebih nyaman juga. Kemudian ada isofix di bagian bawahnya ini untuk ngikat-ngikat kursi baby akan lebih mudah. Lalu mendapatkan kantong-kantong di bagian depan, cuman memang semuanya masih bahan fabric gitu ya, belum ada lapisan kulitnya. Ada pengaturan AC di bagian tengahnya ini juga ya, sudah digital, lengkap dengan pilihan auto. Ada jolokan 2 juga di bagian bawahnya, ini sudah model Type C ya. Kemudian yang menarik dari tipe V itu sama dengan tipe Q, sudah ada rear seat entertainment, ada 2 kanan kiri. Dan ini juga semuanya sudah independen gitu ya. Jadi nggak harus sama dengan depannya, teman-teman bisa nyetel sendiri-sendiri gitu ya. Beda-beda itu juga nggak apa-apa gitu. Fitur-fiturnya juga lengkap ya. Ada browsing, kemudian juga bisa nonton video. Dan di sini juga banyak pilihan mulai dari YouTube, Spotify, Netflix, Mul, dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi tadi ya, dia sudah ada hotspot built-in. Jadi tidak perlu teman-teman cari sambungan WiFi, tapi sudah ada langsung di dalamnya. Yang mana kalau teman-teman misalkan beli itu nanti akan dapat selama 3 bulan ya. Jadi tentunya juga ini akan memudahkan teman-teman kalau misalkan pengen hiburan secara online. Jadi bisa langsung dari sini dan tentunya sudah independen dari head unit yang lainnya juga. Tapi bedanya dengan tipe Q, untuk pengaturan-pengaturan di baris keduanya ini masih manual semuanya ya. Ada pengaturan untuk sandarannya dan maju mundurnya di samping sini. Sekarang kita masuk interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok baris tengahnya ini memang nggak bisa dilipat full ya. Jadi teman-teman hanya miringkan sandarannya kemudian geser ke depan aja ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena kalau ngomongin Innova tadi lega, jadi ini juga cukup gampang gitu ya untuk masuk ke dalam. Kita masuk. Nah kalau misalkan teman-teman mentokin mundur memang nggak ada space. Tapi tadi di sana jauh banget. Ini kalau kita majuin aja gitu ya dari belakang. Nah, di sana pun juga masih lega sebenarnya, dan di sini jaraknya langsung jauh. Apalagi kalau kita miringkan sandaran jok baris tiganya nih. Miringannya banyak seperti ini ya, jadi hampir tiduran. Dan di sini juga menariknya ada 2 headrest yang sudah adjustable, dan teman-teman bisa tambah lagi ya, ada headrest di belakang bisa dipasang di tengah juga, dan di bagian kanan kirinya juga ada tempat-tempat penyimpanan. Kemudian ada colokan juga, dan di atas juga ada pegangan tangan. Ada blower AC juga untuk baris ketiganya. Bahkan di bagian tengah ini, dia juga ada lampu penerangannya. Bahkan ada seat belt ya dari atas ini untuk penumpang baris ketiga. Karena di bagian baris 3 ini bisa untuk 3 orang dewasa yang tentunya masih cukup nyaman semuanya. Untuk membuka bagasi, ini juga salah satu pembeda dari tipe Q karena tipe V dia masih manual ya. Jadi belum power tailgate dengan bagasi yang memang cukup gede, mungkin bisa 3 koper kecil gitu ya. Dan ini juga bisa dilipat jok baris ketiganya. Pelipatannya dia bisa setengah-setengah ataupun dilipat dua-duanya ya ke depan, dan ini sudah rata dengan lantai gitu ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan bagasi maksimal, dan kalau misalkan kurang, teman-teman bisa buka karpetnya. Di sini juga ada storage yang cukup besar juga ya, tanpa sekat dari kanan ke kiri. Ada lampu penerangan di bagian kanan, ini masih warna kuning. Dan di kirinya ada tempat nyimpan untuk headrest baris ketiga tengahnya ya tadi ya. Jadi bisa dipasang 3. Dan di kirinya juga ada tempat penyimpanan toolkit dan dongkraknya juga. Jadi praktis disimpan di sini. Dan untuk Innova Zeniq ini juga masih memberikan ban cadangan di bawah kolongnya, walaupun mungkin velgnya beda dengan 4 roda lainnya, tapi setidaknya bisa kita pakai saat kita lagi urgent bocor di tengah jalan. Jadi akan lebih tenang kalau kita bepergian jauh. Kita tutup.